Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbuna fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib, ikhwati fillah rahimakumullah, teristimewa para santri Ma'had Al-Faruq Kalibagor Purwokerto rahimakumullah. Malam ini kita dipertemukan dengan takdir dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Senin malam Selasa 21 Sya'ban 1444 Hijriah, 13 Maret 2023. Jadi dalam hitungan hari semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan ibadah, bulan kesabaran, bulan Al-Qur'an, bulan doa, bulan iktikaf, bulan puasa, bulan berbakti kepada kedua orang tua, dan berbagai ibadah lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Ibadah puasa sangat erat dan lekat dengan kehidupan para pemuda. Kalau bicara tentang puasa, artinya kita sedang berbicara tentang anak-anak muda, tanpa menyampingkan yang tua maupun yang masih anak-anak. Akan tetapi kaitan dan hubungannya dengan anak-anak muda lebih kuat, lebih besar, dan lebih mengikat. Kira-kira apa dalilnya? Ini yang sekeliling ini nanti ditanya, tenang. Bulan Ramadan kan bulan ibadah, macam-macam ibadahnya, termasuk bulan puasa. Ibadah puasa itu ibadahnya anak-anak muda. Apa dasarnya? Lanjut, Mas. Dalilnya, Mas, yang ketek-ketek ini. Nah, itu. Apa dalilnya? Dalilnya. Betul. Allah yubarik fik. Yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bersabda dengan memanggil anak-anak muda, berbicara kepada mereka secara lebih khusus. Nabi Muhammad menyatakan, ya ma'syarash syabab, ya kan, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, ya kan, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, fa illam yastati' fa alaihi bisawm.
Kalau kita bicara tentang puasa itu artinya kita bicara tentang anak-anak muda. Sekali lagi tanpa mengenyampingkan yang sudah tua maupun yang sekarang masih anak-anak. Tapi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi jelas, tegas. Beliau yang menghubungkan antara anak-anak muda dengan puasa. Maka bulan Ramadan adalah bulannya anak-anak muda. Karena inti problematika anak muda dapatlah diselesaikan biiznillahi ta'ala dengan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, terutama ibadah puasa. Anak muda itu problematiknya apa saja? Godaan dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan yang nyata apa saja? Banyak, setumpuk. Namun kalau ingin diklasifikasikan dan dikelompokkan secara garis besar, akan kembali kepada 3 problem. 1, syahwat. 2, emosi. Yang ketiga, urusan perut. Coba saja sekarang engkau yang sedang merasa punya masalah, yang mengalami beban berat dalam berpikir, ujung-ujungnya kan di situ. Urusan perut itu kan mencakup makan, minum, kerjaan, uang. Ujung-ujungnya perut juga. Bagaimana bisa makan, bagaimana bisa minum. Syahwat, berpikir tentang pacaran, berkenalan dengan lawan jenis, bahkan naudzubillah yang kemudian menyeleweng dan menyimpang sesama jenis. Godaan-godaan yang sifatnya seksual itu selalu membayangi langkah perjalanan seorang pemuda. Antara yang bicara bareng-bareng, saling mengompori dengan mengangkat topik yang vulgar, sampai dia sendiri mencari tempat yang sepi, melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Yang ketiga, emosi dia. Gampang tersinggung, temperamen, baperan, sensi, merasa dimusuhi, akhirnya emosional. Kan begitu masalah anak muda. Mau bilang, enggak, masalah saya lebih dari itu. Iya, lebih dari itu. Tetapi kalau dikelompokkan ya tetap akan kembali 1 dari 3 problem ini. Subhanallah, ibadah yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla, yaitu ibadah puasa, adalah jawaban dan solusi untuk 3 problematika tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaihi, beliau menyatakan, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim,
Ini kata kita ambil inti dari yang ingin disampaikan kali ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan dan memberikan petunjuk apabila seseorang mengajaknya bertengkar, menantangnya berkelahi, jangan dilayani, jangan kemudian ditanggapi sehingga membuat suasana bertambah panas. Falyaqul inni shaim. Sampaikan saja bahwa sungguh saya sedang berpuasa. Ini terkait tentang problem yang mana ini? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tentang perut, syahwat atau emosi? Yang mana? Emosi. Anak muda itu darahnya panas, nggak mau kalah, nggak mau diduhuri, nggak senang kalau melihat yang lain lebih tinggi. Ini kita bicara tentang sifat anak muda secara bawaannya. Ya tentu di sana banyak anak-anak muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengendalikan diri, ya, dan dapat mengekangnya, tidak kemudian terbawa emosi. Ya. Gampang tersinggung itu jelas. Susah untuk memaafkan, tidak bisa melupakan ucapan atau perbuatan temannya yang dia pandang menyinggung. Kelompok-kelompokan, geng-gengan. Apalagi kalau kita membahas dan berbicara tentang anak muda di dunia luar sana, parah sekali. Kelitih, tawuran, ya, balapan liar, geng motor, supporter bola, kelompok-kelompok partai, ya, anak muda kampung, ya, antar sekolah, antar kampus, bahkan antar fakultas dalam satu kampus. Itu kan tentang emosional, ya, yang bukan hanya dibiarkan, tapi memang sengaja dipicu dan dibakar. Memang ada tipe anak muda yang pandai berbicara, memprovokasi, mempengaruhi, ngajak-ngajak. Ada yang punya bakat seperti itu. Ayo. Apalagi dia tampil yang paling depan, bahkan mengeluarkan uang jadi bandar atau yang ngebosi. Udah diikuti. Ya. Pembunuhan, pengeroyokan dan penganiayaan, dibacok, disabet dengan benda tajam, main tusuk, main tikam, ditabrak, ya. Itu dunia luar sana. Tapi jangan merasa aman karena ada di dunia dalam sini. Bukan karena kemudian di pesantren yang seperti itu gak mungkin terjadi. Tidak. Setan mana mau diam. Setan tidak akan rela, ya. Akhirnya cekcok adik kelas dengan kakak kelas. Kakak kelas bilang adik-adik kelas ini sekarang susah diatur. Adik kelasnya bilang kakak kelas ini sok semua sih, pada gaya, sok ngatur. Yang kakak kelas bilang adik kelasnya malas-malas. Yang adik kelas melihat kakak kelasnya sok rajin.
Akhirnya kalau ada lomba, harusnya kompetisi dengan sehat, itu udah terbawa emosi juga. Jangan sampai kalah dengan kakak kelas pokoknya. Ini kesempatan kita menjatuhkan nama mereka. Begitu. Ada ya seperti itu ya. Tapi tidak di sini kan. Ya. Yang kakak kelas juga seperti itu. Harga diri. Masa kalah sama adik kelas. Akhirnya misalkan olahraga, tenis meja atau badminton, pokoknya ngotot semua. Tegang. Itu tadi. Emosi. Ya, emosi. Diingatkan marah. Ditegur tersinggung. Ya. Cuma sekedar dikasih tahu. Mas, bangun, jangan tidur, ini saatnya murojaah. Apa sih namanya? Ya, itu namanya emosional. Kamar mandi ngantri. Memang udah lama. Yang samping kanan dan kiri udah keluar sampai 2. Yang situ masih belum keluar juga. Ada kan? Tapi di sini kan enggak. Akhirnya diketuk. Mas, cepet mas. Marah yang di dalam. Cuma pakai handuk dililitkan gini, buka. Apa kamu? Nah, gitu. Ada yang seperti itu kok? Nggak ada di sini. Di sini mah baik-baik aja. Insyaallah. Amin ya. Amin itu karena memang sudah ada harapan untuk masa depan. Perbaikan ya. Bagus. Gitu. Ada lagi yang emosi nggak buka pintu, ngambil air disiram dari bawah. Gitu. Gitu. Terus ngomong, kamu itu sudah ngantri, terlambat datang, nyuruh yang duluan cepat-cepat. Makanya kalau nggak pengen ngantri, duluan pergi dia. Emosional lagi. Gitu. Itu kehidupan anak muda. Itu sesama mereka, belum sama ustadz dan pengurusnya, ngerumpi di belakang. Ustadz Afandi galak ya. Nggak mungkin galak lah Ustadz Afandi ya, nggak mungkin. Itu pengurus sana, kayak mukanya cemberut terus emang itu. Iya loh, tambahin, komporin, dipanasin, ini sudah. Akhirnya karena emosional tadi yang tidak terkendali, akhirnya menimbulkan benci. Ya. Nanti yang disoroti ikhwan-ikhwan yang datang, ya kan? Terus ikhwan-ikhwan kalau datang itu cuma bawa sampah, pulang nggak ikut bersih-bersih, nggak ikut nyapu-nyapu, kan? Ngomongin lagi di belakang, iya gimana ini? Udah emosi lagi. Itu nanti sama orang tuanya lebih emosi lagi. Minta uang nggak dikirim-kirim, orang tua telepon nggak mau ngangkat, pura-pura sembunyi. Pengurus ami-aminya udah cari. Mana si Mukhtar itu? Gitu. Orang tuanya telepon, Mukhtar. Nanti bilang Fakih ada yang tersinggung, bilang Khairul tersinggung juga, ya mas ya. Bilang Afan tersinggung juga, ya udahlah, mending Mukhtar aja jadi contoh. Mukhtar mana? Sembunyi di kamar mandi, biar tahu rasa orang tuaku ya. Gitu. Khawatir pasti itu. Sembunyi. Kenapa? Karena jengkel sama orang tuanya, minta dibelikan sepatu badminton nggak dikasih, minta uang tambahan beli buku nggak dikirim-kirim, minta dikirim baju dengan merek luar negeri, jubahnya yang dikirim malah lokalan, sarung bekas abinya nggak keren banget katanya. Mbok yang baru gitu loh. Akhirnya jengkel, marah, emosi lagi. Emosinya sama siapa? Sama orang tuanya. Nah, maka dengan ibadah puasa
problem yang terkait emosi tadi itu harusnya bisa disembuhkan biiznillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada yang mengajak bertengkar, menantang berkelahi, ya jangan dilayani. Tapi silakan dia sampaikan inni shaim. Sungguh saya sedang puasa. Maka Ramadan tahun ini sebenarnya bukan cuma Ramadan saja ya. Di luar bulan Ramadan pun demikian bagi yang senang beribadah puasa. Tapi kita bicara lebih khusus tentang puasa di bulan Ramadan, ya dia maksimalkan sebaik-baiknya. Bahwa selepas bulan Ramadan lebih bersabar. Ya. Semakin mampu mengendalikan diri. Ya. Yang dulu sehari senyumnya sekali, berikutnya lebih sering senyum lagi. Ya. Yang sebelumnya dikit-dikit tersinggung, kali ini ya dengan usapan tangan di dada. Gitu. Belajar. Ya, lebih baik. Nah, itu yang pertama. Di dalam riwayat yang lain, ya, di dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, tapi hadisnya masih sama. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allah berfirman, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makan dan minum, meninggalkan syahwatnya min ajli, karena diriku. Artinya dia tidak berharap kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang yatruku ta'amahu wa syarabahu, dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum ketika sedang puasa itu, ini kan terkait problematika anak muda. Masalah apa? Apa? Rezeki. Makan dan minum. Kaitannya dengan apa? Tadi problematika anak muda kan ada 3. Perut. Betul. Orang berpuasa itu sebenarnya berlatih dan juga membentuk diri dan karakternya untuk tidak hanya berpikir tentang perut, makan minum uang kerja, makan minum uang kerja, makan minum uang kerja. Hidup di dunia itu bukan cuma untuk makan minum, cari uang, sibuk kerja sampai kemudian lupa kewajibannya sebagai hamba. Nah, 1 bulan penuh itu kita dibentuk dan dilatih untuk sadar bahwa sekedar bisa hidup, makanan dan minuman itu tidak harus banyak. Ya. Sahur secukupnya. Bahkan ada yang lebih milih tidur daripada sahur. Ya. Kuat itu sampai berbuka puasa. Dibangunkan, Mas, sahur, alhamdulillah. Ditinggal, biar aja tinggal. Minum sedikit. Pas adzan Allahu Akbar, aduh, kaget dia. Enggak sempat sahur, enggak sempat makan, enggak sempat minum. Tapi puasa dia, bisa sampai berbuka. Artinya kan sebenarnya makan dan minum itu bisa diatur. Bukan kemudian mengikuti nafsu. Lihat makan ini cicip, lihat makanan itu cicip. Maunya dia yang ngasih habis. Ini eman-eman, kapan lagi? Yang itu mahal. Kalau nggak dimakan, yang ini bisa jadi bahan cerita besok buat teman-teman nih. Gitu. Makan sana, makan sana, makan sini, makan sana, makan sini. Tapi kalau sedang puasa kan tidak. Harus menahan itu dari waktu sahur sampai kemudian matahari tenggelam di ufuk barat.
Bicara makanan sama juga dengan minuman. Nah, problem anak muda itu makan minum yang nanti kaitannya tentang pengen cari uang, mau kerja, akhirnya berpikir untuk gak usah mondok saja. Ngapain jadi santri, gak ada duitnya. Mas, mau kerja apapun, kalau tidak memiliki sifat-sifat dan karakter pekerja, ya akhirnya akan menjadi budak. Kalau mau cari uang gampang sekali. Hubungi saya. Kerja loh tapi ya. Tapi itu cuma jadi pekerja. Budak. Disuruh ini, disuruh itu. Diperintah sini, diperintah sana. Ya dikasih duit, digaji. Tinggal milih yang gajinya sehari berapa? 70, 100, 120. Tapi kepentingan itu hanya untuk berapa lama? Sehari 2 hari. Dan akan seterusnya begitu. Tapi sabar belajar. Tekun thalabul ilmi. Bentuk karaktermu itu sebagai seorang yang disiplin dan menghargai waktu. Mau kaya nggak ngerti dan nggak bisa menghargai waktu, nggak mungkin kaya, Mas, nggak mungkin. Mau kaya gimana, wong kamu nggak bisa menghargai waktu? Orang-orang kaya yang kalian kenal dan kalian ketahui, mereka adalah orang-orang yang sangat menghargai waktu. Nggak mau terlambat. Ini sholat subuh terlambat terus, pengen sugih, ya ora mungkin. Itu pengusaha-pengusaha besar, ya, miliarder dunia, yang katanya orang kaya nomor sekian di Asia atau di dunia, itu mereka tidurnya sebentar sekali. Kamu aja melihatnya cuma, wah sugih, kaya raya, punya mobil, punya hotel, punya klub bola, misalnya. Yang kamu lihat kan cuma kayanya, tapi coba lihat perjuangan dia. Ini baru urusan dunia loh, dunia. Itu mereka tidurnya sebentar sekali. Jam 2, jam 3 bangun, ngopi, nulis, ngetik, buat laporan, perencanaan. Iya kan? Baca surat yang masuk, buat balasan surat. Bisa kok kalian seperti itu? Lawang bangunnya komat waktu subuh. Kalau pengen kaya, disiplin dulu. Belajarnya di mana? Di Al-Faruq. Bentuk dulu dirimu, disiplin waktu, tidak terlambat sholat, tidak terlambat masuk kelas, tidak terlambat piket. Kalau sudah punya karakter yang mengerti dan menghargai waktu, silahkan. Ya. Selamat datang orang kaya baru. Nah, ya. Kamu mau kerja apa? Bisa. Karena kalau cuma teori, ya sehari selesai. Tinggal nanti prakteknya dan dapat pengalamannya. Memang disiplin. Waktu. 2, tanggung jawab. Jadi santri dikasih tanggung jawab nggak pernah memuaskan. Dikasih tugas lupa katanya sehingga tidak mengerjakan. Diberi amanah dia abaikan. Lagi itu kok pengen jadi kaya itu loh. Kalau tidak bisa amanah, hidupmu akan hanya menjadi budak untuk orang lain. Disuruh sana. Kamu pasti mikirnya kerja neng dia. Kalaupun dapat pekerjaan, akhirnya lihat sifatmu yang tidak amanah, pecat. Nah, itu. Kalau poin yang pertama tadi, dapat pekerjaan datangnya terlambat, diingatkan berkali-kali, coret. Terus mau kerja apa? Gitu. Tanggung jawab. Disiplin waktunya, tanggung jawab. Iya kan?
pantang menyerah. Karena orang mau kerja, usaha apapun itu nggak mungkin nggak ada jatuhnya. Itu pasti jatuhnya lebih banyak daripada bangkitnya awal-awal sebelum nanti dia menikmati perjuangan dan kesabarannya itu. Nah, sifat-sifat seperti itu loh Mas, bentuk selama jadi santri. Nggak usah mikir mau kerja apa. Kamu kalau sudah disiplin, tanggung jawab, pantang menyerah, faham kalau bekerja itu adalah ibadah, ikhlas lillahi ta'ala, mau kerja apa saja bisa. Dan tidak usah jadi pekerja untuk orang, gak usah jadi karyawan, budaknya orang, karena kamu bisa mandiri. Ya. Kamu tinggal pilih dari sekian banyak jenis pekerjaan ini. Selesai. Tekuni, pelajari, dapat pengalaman, catat, ingat. Ini sebuah kekeliruan, jangan diulangi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, mapan. Jadi donatur Ma'had Al-Faruq. Ya. Jadi donatur radio Linggamas. Ya. Itu. Kenapa? Udah disiplin. Ya. Kerja apa aja. Mau bertani, berkebun, berternak, buka toko, buka jasa. Ya. Apa saja. Yang penting intinya kan di situ, disiplin waktu, amanah, tanggung jawab. Ya. Kemudian sabar, pantang menyerah. Faham kalau itu adalah ibadah, yang dicari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi urusan perut ini, makanan dan minuman, ya, itu melalui ibadah puasa harusnya kita sadar, oh, jangan sampai lupa diri gitu. Kemudian yang selanjutnya Allah berfirman, wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu dia tinggalkan syahwatnya. Min ajli, itu semua karena diriku. Ini problem anak muda yang paling besar, urusan syahwat. Ya. Malu kalau tidak punya kenalan cewek. Bahkan sampai berani berbohong ketika temannya, aku kalau di kampung kalau pulang pasti ngapelin. Yang satu nggak mau kalah, aku juga, padahal enggak. Ya, padahal enggak. Kok nggak laku dia? Ya. Cuman karena nggak mau kalah, urusan syahwat. Pulang ke rumah, udah. Buka handphone, Android, warnet, internet, udah. Pasang aplikasi, buka dan daftar jadi anggota media sosial. Bukan cuma menikmati, jadi pengguna aktif, ikut-ikutan ngupload. Udah, urusannya tentang syahwat. Gitu. Kalau yang laki-laki ya tentang perempuan, dan perempuan. Nah. Kalau sudah kumpul ceritanya tentang perempuan, tentang syahwat, tentang aktivitas seksual, ya, hal-hal yang vulgar, ya. Itu masalah remaja, problem anak muda. Nah, dengan ibadah puasa, ya, bila dilaksanakan dengan baik dan benar, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka akan terbentuklah pribadi anak muda yang sabar, tidak temperamen, tidak gampang marah, tidak emosional. Terbentuklah pribadi anak muda yang bisa mengendalikan diri terkait perut, makanan, minuman, kerja, dan uang. Akan terbentuklah pribadi ya, yang otaknya bukan otak mesum, ya, pikirannya bersih, ya.
hatinya jernih. Dia yakin bahwa jalan yang halal itu selalu terbuka dan Allah mudahkan. Kalau engkau orang baik, tidak usah capek-capek mencari, engkaulah yang dicari. Ya. Engkau yang akan kemudian ditawari. Udah sama si fulanah dapat rumah, mobil dan segala macam. Ya. Kenapa? Karena setiap orang tua dari anak perempuan pasti ingin mencari menantu, ya, menantu laki-laki yang baik dan saleh. Asalkan amanah saja, serius. Nah, sehingga kita berharap ibadah Ramadan tahun ini adalah ibadah yang bisa menghantarkan kita kepada kemenangan yang nyata. Kita menjadi bagian dari anak-anak muda yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada beberapa pertanyaan. Seorang santri atau seseorang yang sangat malas, terutama dalam hal piket, semisal piket asrama dan mengambil galon-galon dan lain-lain, yang mana seseorang ini menuntut hak kepada teman-temannya untuk piket, akan tapi dia sendiri sangat malas piket, ya kan? Sudahlah. Pertama, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum ahsantum li'an sikum wa in asatum falaha." Selesai. Kamu kalau baik ya untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat buruk, ya kamu sendiri yang menanggungnya. Jadi kita satu regu terdiri dari 5 orang, yang 2 malas. Kita sudah mengingatkan dengan cara yang baik, tetap malas, doakan saja. Piket handle bertiga, anggap saja satu regu itu hanya 3 orang, yang 2 hanya mendoakan, itu aja sudah. Udah. Oh, yang rugi-rugi dia. Memangnya kita yang rugi, yang rajin. Memangnya kalau kita membersihkan kamar harusnya ber5, kita ber3, kita yang bersihin ber3 udah bersih, kita yang rugi? Enggak, yang rugi dia. Jangan sakit hati. Tadi kan sudah kita sampaikan, di pondok pesantren itu kan pembentukan karakter. Ya. Kamu yang rajin, insya Allah kedepannya berhasil. Yang malas, ya itu akan hidup dalam kemalasannya, kecuali kalau dia betul bertaubat di waktu yang akan datang. Pahala apa sama? Antara yang rajin dan yang malas, ya beda lah. Beda. Jangan benci temanmu yang malas. Doakan saja. Gak usah, udah kita bagi ya, pokoknya. Kalian berdua segini, kami bertiga segini. Akhirnya dibersihkan cuma segini. Yang situ kalian berdua pokoknya. Gak usah seperti itu. Udah dibersihin semua. Belajarlah mengerti kenyataan hidup, bahwa ada orang-orang malas di sekitar kita. Jadi besok dalam kehidupan yang nyata, kamu kenal dan mengerti orang malas, ora kaget. Wong biyen batirin yang sekamar ya pada malas, gitu sudah. Enggak kaget. Yang penting itu tadi masih dengan sikap yang sama, udah kita handle, kita bersihin, kita inikan. Enggak rugi, Mas. Antum piket membersihkan, yang lain malas, enggak rugi. Tapi kalau misalkan ada kesempatan mengingatkan, diingatkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, jika santri di sini mendaftar pusdiklatmu, apakah diterima? Tidak. Tidak diterima. Itu yang ditanyakan kan? Diterima apa enggak? Tidak diterima. Cukup. Jadi jangan coba-coba daftar di sana. Apa obat futur tingkat tinggi? Apa itu futur tingkat tinggi? Futur tingkat tinggi.
ya berarti obatnya harus dosis tinggi. Ya, itu. Dosisnya harus harus tinggi kalau futurnya tingkat tinggi. Ini yang dimaksud siapa ini? Yang dimaksud yang bersangkutan yang futur itu, atau pihak lain yang prihatin melihat yang futur tersebut? Kan ada dua kemungkinan ini. Kalau yang dimaksud obatnya untuk futur tingkat tinggi, kalau yang bertanya adalah yang sedang mengalami futur itu, maka langkah atau dosis yang paling baik itu adalah memaksa diri, pokoknya. Walaupun awalnya tidak nyaman, meskipun semula risih, ya, tapi paksa dirimu untuk dekat dan di samping orang-orang yang baik. Ya. Kalau biasanya di kamar terus, ini kok futur kayak gini, ke masjid, lihat teman-temannya, kakak kelasnya yang baru murojaah, yang baru deketin. Ngapain kamu di sini? Enggak. Kan aneh. Oh, biasanya di kamar kelihatannya selalu malas, ini kok tiba-tiba di sampingnya kenapa? Cari dosis tingkat tinggi ini, Mas. Oh ya sudah, enggak apa-apa, sini duduk. Ikut mendengarkan, ikut murojaah. Itu cara yang paling mudah, murah, enggak pakai bayar kayak gitu. Enggak usah ke apotek. Iya, udah duduk aja dengarkan. Oh. Paksa. Nanti sehari, 2 hari, 3 hari, akhirnya terbiasa, insya Allah akan terbawa. Akhirnya akan ikut murojaah, ikut duduk di masjid. Yang di kemudian waktu, kalau itu dipertahankan, justru dia risih kalau di kamar. Justru dia nggak nyaman kalau ada di belakang. Alhamdulillah. Itu kalau yang pertama, yang bertanya yang futur. Kalau yang bertanya yang sedang prihatin terhadap yang futur, ya, maka jawabannya dekati dia, ajak bicara, ya. Sampaikan tawaran dan bantuan apa yang bisa saya lakukan, ya. Karena rata-rata orang futur itu karena gak punya teman bicara, itu aja. Menurutnya tidak ada orang yang bisa mengerti tentang dirinya. Udah, ya kitalah yang hadir menjadi orang yang bisa mengerti tentang dirinya. Itu sederhana sebenarnya. Nah, dengan keyakinan bahwa hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.